Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah karakter building dari kelas 193C15 dan kami dari kampus UPSI Cikampek. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kami dengan tema cerdas digital bersama coding. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Teresia Givani Nebaho dengan NIM 1924199. Yang kedua ada Muhammad Adam dengan NIM 1924232. Yang ketiga ada Angga Pradita dengan NIM 1924252. Yang keempat ada Dila Rizky Sutarna dengan NIM 1924289. Yang kelima ada Indah Wahyu Ningtyas dengan NIM 1924211. Dan yang terakhir ada Fauzan Mahmudin Samsudin dengan NIM 1924189. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Itu ada mitra dan lokasi. Mitra kami itu di SDN Cikampek Selatan 1 dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41373. Adapun peserta kami diantaranya kelas 5A, 5B, dan 5C. Selanjutnya ada permasalahan mitra. Yang pertama itu ekskul coding belum optimal atau sumber belajar dan pendamping terbatas. Yang kedua, pembelajaran masih terbatas, berbasis LKPD, tanpa modul dan praktik bloki terstruktur. Yang ketiga, fasilitas pembelajaran terbatas. Dan yang terakhir, guru belum memiliki panduan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, ada metode pelaksanaan. Itu dilakukan di 11 November 2025, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Yang pertama, presentasi dasar-dasar coding. Yang kedua, pengembangan pembelajaran coding yang efektif. Yang ketiga, games coding yang menyenangkan. Dan yang terakhir, kuis edukatif berorientasi pada pembentukan karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada luaran yang dicapai, yaitu ada artikel media massa yang diupload di Karawang Hit, terus ada video yang diupload di YouTube, terus ada poster kegiatan, terus yang terakhir ada banner yang digunakan ketika acara. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh, yaitu peningkatan pengetahuan siswa tentang logika dan coding. Ada 4 aspek yang dinilai, yaitu pemahaman konsep logika dasar yang sebelumnya 40% siswa memahami dan sesudahnya mencapai 85% siswa yang memahaminya. Yang kedua, aspek kemampuan mengikuti instruksi coding yang sebelum kegiatan rendah atau perlu banyak bimbingan, sudah kegiatannya tinggi atau lebih mandiri. Yang ketiga, ada antusiasme terhadap aktivitas coding yang sebelumnya rendah dan sesudahnya sangat tinggi. Terakhir, kreativitas dalam membuat proyek yang sebelumnya rendah dan sesudahnya mulai membuat animasi sederhana. Adapun peningkatan keterampilan guru pendamping, yaitu materi dan aktivitas pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam ekskul coding. Lalu peningkatan fasilitas dan dokumentasi sekolah. Sekolah memperoleh yaitu LKPD coding untuk pembelajaran lanjutan, banner kegiatan, dan video dokumentasi sebagai laporan. Sekian dari saya, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Fauzan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Tere. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian pengeluaran saat melakukan pengabdian masyarakat. Di sini ada belanja bahan pertama. Yang pertama ada print proposal dengan jumlah 1 buah, lalu ada print LKPD dengan 50 lembar, print presensi dengan 7 lembar, banner 1 buah, konsumsi atau kue bolu itu 1, solasi atau lakban itu 1. Jadi total belanjaan bahan itu ada 143.500.
Lalu selanjutnya ada belanja barang non operasional seperti print piagam 1 lembar, kertas kado 2 lembar, plastik clip print itu 6 buah, pensil 1 box, pensil warna 6, notebook kecil ada 6, gantungan kunci 15, bingkai 1 buah, paper bag 1, pulpen 3. Jadi total belanjaan barang non operasional itu ada 186.500. Dan untuk total keseluruhannya itu ada 330.000. Selanjutnya, terlaksananya PKM ini di hari Kamis tanggal 11 November 2025 dengan pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat, tepatnya di SDN Cikampek Selatan 1. Untuk alamatnya yaitu di Jalan Ahmad Yani, Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41373. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Adam. Waktu dan tempat dipersilakan. Rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama yaitu perkenalan singkat dan penyampaian tujuan kegiatan. Yang kedua, presentasi tentang pengenalan coding dan logika algoritma secara sederhana. Yang ketiga, menunjukkan contoh penerapan coding dan logika algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, interaksi dan tanya jawab dengan siswa. Yang kelima, ice breaking dan melakukan game seru. Yang keenam, quiz. Yang kedelapan, pembagian hadiah, dan yang terakhir, sesi foto bersama. Oke, selanjutnya ada tugas masing-masing anggota. Di sini ketua tim bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan, koordinasi dengan pihak sekolah, serta pelaporan akhir kegiatan. Anggota 1 menyusun dan menyampaikan materi pengenalan coding dasar, serta mendampingi siswa saat praktik. Anggota kedua bertugas membantu penyusunan modul dan LKPD serta mendokumentasikan seluruh kegiatan. Anggota ketiga melakukan observasi, evaluasi, dan membantu pelaksanaan wawancara dengan guru pendamping. Untuk anggota keempat membuat laporan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, anggota kelima memastikan alat atau bahan pelaksanaan terpenuhi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Adam atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Pradita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada absen panitia, lalu juga ada absen peserta. Jelas di sini absen panitia kita hadir semua untuk nama-nama presensi panitia di sini karena kita berkolaborasi dengan 2 kelompok. Jadi ada nama-nama kelompok yang kelompok satu, yaitu kelompok yang di luar dari kita. Lalu di sini ada absen peserta dari kelas 5A, 5B, 5C. Untuk kelas 5A sendiri kita bisa lihat di sini ada beberapa orang yang tidak hadir. Kelas 5B juga sama, begitu juga kelas 5C. Nah, di sini ada surat keterangan terlaksananya PKM. Untuk surat ini kita meminta mitra untuk membuat surat keterangan ini agar jelas bahwa kita sudah melaksanakan PKM ini. Di dalam surat keterangan ini ada nama yaitu Pak Bambang Novianto SPD MPD. Di sini beliau sebagai kepala sekolah dari SDN Cikampek Selatan 1. Lalu ada NIM-nya dan juga di sini ada beberapa isi seperti jabatan, kerja, pangkat atau golongan, dan menerangkan bahwa nama-nama kelompok yang sudah melakukan PKM di SDN Cikampek Selatan 1 sudah selesai keterangannya, yaitu terlaksananya PKM yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis 11 November 2025. Maka dari itu surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya di sini ada link dokumen, di mana link dokumen kegiatan
ada juga press release yang sudah tadi saya disebutkan. Kita up di Karawang Hits, lalu ada link video kegiatan YouTube, mungkin bisa dicek, yang sudah dikirim juga di grup karakter building, dan juga di sini ada Google Drive untuk dokumentasi kemarin kita saat PKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan sedikit kegiatan kita selama PKM kemarin. Itu yang pertama bisa dilihat bahwasannya itu adalah pembagian hadiah kepada siswa yang sudah menjawab dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada ketika siswa sedang melakukan game yang bisa untuk melatih mereka tahu bagaimana itu coding. Terus yang kemudian ada foto bersama dengan murid-murid yang kita ajari ketika kita menjelaskan tentang coding. Kemudian ada penjelasan materi juga yang disampaikan oleh teman-teman kita mahasiswa. Kemudian ada foto bersama seluruh siswa kelas 5, kelas 5A, kelas 5B, dan 5C. Kemudian ada guru pendampingnya juga dan dokumentasi dari seluruh kelompok kita. Baik, kesan dari saya itu para peserta didik itu semua pada antusias. Mereka benar-benar mengikuti kegiatan mulai dari pemaparan materi, pembukaan, hingga game seru, hingga penutupan. Mereka benar-benar aktif dalam menjawab pertanyaan, benar-benar aktif dalam LKPD, pengerjaan LKPD. Untuk pesan saya sendiri, semoga peserta didik dapat lebih mengetahui terkait coding, walaupun coding dasar, tapi mereka saya harap bisa mengetahui lebih dari yang kami ajarkan. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh Dila. Kesan dari saya sangat luar biasa sekali. Para siswa-siswi sangat antusias ketika kedatangan kami. Seperti yang Teresia katakan dari awal, kemudian pemaparan materi dan juga penutupan. Mereka sangat antusias dan kami sangat gembira. Ternyata kedatangan kami disambut dengan begitu bahagianya oleh sekolah dan juga para siswa-siswi. Untuk pesannya, semoga apa yang kita sampaikan dan paparkan ketika kita datang ke sekolah SDN Cikampek 1 kemarin memberikan manfaat bagi sekolah, kemudian siswa-siswi, dan juga bisa berkelanjutan dan diterapkan oleh sekolah dan juga bisa dikembangkan oleh sekolah sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Fauzan. Baik, kesan pesan dari saya. Yang pertama, kesannya itu sangat seru sekali. Siswa-siswi bahkan gurunya pun sangat excited menyambut kedatangan kami. Lalu kita juga jadi tahu kalau ngajar anak-anak umuran segitu itu tidak mudah, cukup melelahkan. Untuk pesannya, semoga dengan adanya kegiatan PKM dengan tema yang kita buat itu memperluas pemahaman tentang teknologi bagi anak-anak sekolah. Selanjutnya, sekian pesan-pesan dari saya. Selanjutnya, pesan-pesan dari Angga. Baik, kesan pesan dari saya. Yang pertama, pesan dulu mungkin sama seperti yang lainnya. Di sini tidak hanya murid yang excited, tapi guru juga ikut berkontribusi dalam kegiatan PKM ini. Para guru, terutama wali kelas dari kelas 5A, 5B, 5C ikut mendampingi dalam kegiatan PKM ini. Untuk materi itu kita sampaikan dengan para semangat dari siswanya. Jadi kita menyampaikan materi juga
ikut terbawa suasana semangat dari para siswanya. Lalu untuk pesannya sama mungkin seperti yang lainnya juga, dengan adanya PKM ini, terutama kan di SDN Cikampek Selatan itu, Cikampek Selatan 1 sudah menerapkan coding dasar. Nah, dari sini after kita mengadakan PKM, semoga bisa lebih dikembangkan lagi, diperluas lagi agar bisa menguasai ilmu coding yang memang harus bisa dasarnya terlebih dahulu. Cukup sekian, dilanjutkan oleh Indah. Baik, kesan pesan dari saya mungkin sama juga kayak yang lain. Kesannya mereka excited banget ngeliat kedatangan kita semua ke situ, dan anak-anaknya juga pada aktif, dimulai dari ice breaking, quiz, dan tanya jawabnya juga mereka pada aktif banget. Dan untuk pesannya gak banyak, semoga mereka nambah rajin belajar, apalagi tentang coding yang sudah kami bawakan atau materi yang sudah kami bawakan ke mereka. Semoga mereka makin penasaran apa itu coding. Mungkin itu aja dari saya, akan dilanjutkan sama Adam. Oke, dari saya mungkin kesannya ya seru, bisa belajar bersama anak-anak yang ternyata tidak semudah itu ya. Untuk pesannya, semoga apa yang kita pelajari dan kita paparkan bisa bermanfaat bagi kedepannya, dan semoga ilmu ini bisa digunakan untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya, bahwasannya kegiatan pengabdian berjalan baik dan berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Siswa mengalami peningkatan pemahaman coding dasar, logika berpikir, dan aktivitas melalui stretch. Guru memperoleh tambahan wawasan dan bahan ajar untuk mendukung ekskul coding. Kemudian yang terakhir ada kegiatan menumbuhkan literasi digital dan karakter seperti kerjasama dan rasa ingin tahu. Dan kemudian saran dari PKM yang kami lakukan kemarin, yaitu ada sekolah disarankan menjadikan coding sebagai kegiatan rutin serta menambah fasilitas pendukung pembelajaran. Kemudian yang kedua ada guru pendamping perlu terus meningkatkan kompetensi dan menyusun panduan sesuai jenjang. Dan yang terakhir ada kegiatan selanjutnya dapat dikembangkan ke level menengah, game atau animasi dengan durasi lebih panjang serta kerjasama berkelanjutan terkait literasi digital dan AI dasar. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik semuanya, sekian presentasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat mata kuliah karakter bullying dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.